Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Jakarta. Pemirsa, petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung, Cisadane yang mengangkat ratusan ton sampah yang menyumbat aliran Kali Jambe, Kabupaten Bekasi. Sampah yang menumpuk di crossing tol Jakarta Cikampek ini dikhawatirkan akan menimbulkan banjir di ruas tol Jakarta Cikampek bila hujan deras kembali turun. Mengantisipasi terjadinya banjir di ruas tol Jakarta Cikampek, petugas UPTD Wilayah 2 Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane mengerahkan 2 unit alat berat untuk membersihkan tumpukan sampah yang menyumbat di aliran Kali Jambe. Diperkirakan ada 130 ton sampah yang menyumbat aliran Kali Jambe, tepatnya di crossing tol kilometer 19 Jakarta Cikampek. Meski pembersihan sampah di kali ini sudah sering dilakukan, namun kurangnya kesadaran warga membuat sampah kembali menumpuk. Kami perkirakan sekitar 130 ton, karena ini udah luar biasa tumpukannya. Nah, insya Allah besok kita angkut ke TPA Burakeng karena kita keringkan dulu sampahnya, tetap mengganggu pengangkutan ke tol ini. Kita fokus 2 alat berat ini untuk mempercepat pengangkutan sampah liar yang ada di bantaran Kali Jambe. Kita monitoring sebanyak 4 titik yang kita analisa. Insya Allah dalam waktu dekat kita progres semua. Sebelum dibuang, sampah yang diangkat dari aliran kali terlebih dahulu dikeringkan, untuk kemudian diangkut menggunakan 20 truk pengangkut sampah dan dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah Burangkeng. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kontributor Elsinta TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Guna membantu mobilitas dan akses masyarakat, pemerintah kota Jakarta Selatan meresmikan penggunaan jembatan antar kampung di Cilandak. Pembangunan jembatan ini merupakan usulan warga lewat musyawarah perencanaan pembangunan. Dari jauh, Pak. Dari belakang saya bawa semua, Pak. Lupa tidak. Assalamualaikum. Untuk memudahkan akses mobilitas bagi masyarakat, Wali Kota Kota Jakarta Selatan meresmikan jembatan antar kampung atau JAK yang terletak di Jalan Jeruk Purut, Kelurahan Cilandak Timur, Pasar Minggu. Limpahan karunia dan kasih sayangnya lah. Jembatan yang menghubungkan antar 2 rukun warga ini sempat tertunda pembangunannya karena pandemi COVID-19 yang melanda tanah air, sehingga proses pengerjaan pun urung dilakukan. Karena sudah bertahun-tahun mengusulkan di Musrembang, baru saat ini bisa selesai. Nah, ini yang kadang-kadang perlu dimengerti oleh masyarakat. Ketika kita ngusulin sesuatu di Musrembang, ada hal-hal yang memang kadang-kadang membuat kita harus sabar. Yang kemarin kita harus sabar karena 2 tahun kita COVID. Anggarannya banyak di refocusing. Kemudian anggarannya ada pun biasanya yang mengajukan cukup banyak, itu juga kita dikalkulasi untuk membuat skala prioritas. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan seiring COVID melandai, ini anggaran pulih kembali sehingga pembangunan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jembatan dengan panjang 13,8 meter dan lebar 2 meter ini diusulkan warga setempat lewat musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang untuk dibangun kembali karena kondisi jembatan lama yang membahayakan keselamatan warga. Dari Jakarta, Revelino Pelmelai, Elsinta TV. Pemirsa, pasca kenaikan harga bahan bakar minyak, harga telur ayam pun kembali merangkak naik. Kenaikan dipicu oleh meningkatnya biaya transportasi dari peternak ke pedagang telur di pasar.
Pasca kenaikan harga BBM, harga telur ayam di pasar tradisional Grogol, Kota Jakarta Barat terpantau ikut terkerek. Sempat turun di harga Rp28.000 per kilogramnya, kini harga telur ayam dijual Rp30.000 per kilonya. Naiknya harga telur ayam ini imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak, sehingga ongkos kirim dari peternak ke pedagang ikut mengalami kenaikan. Kenaikan ini membuat konsumen beralih membeli telur krem atau yang kondisinya kulit retak karena harganya lebih murah Rp2.000. BBM naik itu kan otomatis kan ongkosan mobil kan naik, jadi mungkin kendala apa telur naik di situ. Harganya Rp30.000. Terus apa sih? Dan telur langsung turun. Karena stok kan udah numpuk lagi. Jadi sempat turun ya Mas ya? Turun. Turunnya berapa pada saat itu? Kemarin turun berapa ya? Kayaknya turun langsung 1000 gitu. Kan sampai sempat 32 kan. Itu bisa jadi soalnya kan apa ya? Untuk ongkosan sopir kan pasti naik. Soalnya BBM naik kan pasti otomatis sopir kalau ongkosannya seperti sebelumnya kan dia tetap nggak mau nombok gitu loh. Iya. Bu, kenapa Bu memilih telur pecah Bu? Ya lumayan aja. Ini juga agak bagus kok. Berapa Bu harganya Bu? Lebih murah. Harganya lebih murah. Cari yang agak bagus gitu. Biasanya kalau harga telur yang normal berapa sih Bu? Yang normal 30. Kalau yang ini mungkin 28. Yang beda 2.000, tapi ya lumayan lah. Ini buat dikonsumsi atau buat dijual lagi Bu? Buat dijual. Ya. Jual buat apa Bu? Telur Nasi uduk. Oh, nasi. Iya. Kenaikan ini jelas dikeluhkan pedagang dan pembeli. Terlebih pasca kenaikan harga BBM, sejumlah bahan kebutuhan pokok ikut-ikutan naik. Para pedagang khawatir jika kondisi ini terus berlangsung, membuat usahanya terancam gulung tikar akibat sepinya pembeli. Dari Jakarta, Fadli Alwaris, El Sinta TV. Pemirsa Jakarta akan hadir kembali dengan ragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.